Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan nama saya Syafi Ahmadianti dengan NIM 210001835 dari kelas G. Jadi di sini saya akan mempresentasikan mengenai proses pengerjaan tugas dari pertemuan 8 sampai dengan pertemuan 12. Pada pertemuan ke-8 yaitu pembahasan mengenai JavaScript lanjutan yang terdiri dari pernyataan kondisional, kemudian pernyataan perulangan, function, dan objek. Yang pertama yaitu pernyataan kondisional. Pernyataan kondisional ini terdiri dari 3 pernyataan. Yang pertama yaitu pernyataan if, di mana struktur if dapat membuat percabangan alur program menurut kondisi yang terjadi yang telah ditentukan. Untuk struktur dasar alur logika if dapat dijelaskan lewat penulisan program di bawah. If kemudian terdapat kondisi, jika kondisi yang akan dijalankan benar, maka akan dikeluarkan. Jika salah, kode yang akan dijalankan akan masuk ke false. Dan kondisi yang ditulis dalam tanda kurung tersebut bisa diisi dengan variabel bertipe data boolean atau dengan ekspresi yang akan menghasilkan nilai boolean true or false. Kemudian pada slide ini terdapat pernyataan kondisional contoh program penggunaan if. Di sini terdapat menggunakan JavaScript language dan menggunakan variabel nilai 0 sampai 100, kemudian variabel hasil if dengan kondisi nilai lebih dari sama dengan 60, maka akan mengeluarkan hasil lulus. Jika salah, kondisi salah, maka akan dikeluarkan hasil tidak lulus. Kemudian terdapat pernyataan if bersarang atau nested if. Nested if adalah struktur if bersarang yang secara harfiah artinya struktur if di dalam struktur if lainnya. Program menggunakan nested if apabila logika yang hendak dipecahkan sangat kompleks. Sebagai contoh kasus jika menggunakan struktur if pertama, maka kita bisa tambah kondisi di mana user sudah bisa mengendarai kendaraan atau belum. Jika sudah, maka layak mendapatkan hasil. Berikut contoh dari penggunaan if bersarang. Kemudian selanjutnya terdapat switch, di mana switch adalah mewakili tipe literal yang akan dipilih. Nilai 1, nilai n adalah nilai pilihan. Perintah 1, perintah n adalah perintah yang akan dijalankan sesuai pilihan yang sesuai default. Jika pilihan 1 sampai dengan pilihan tidak ada yang memenuhi, break adalah untuk mengakhiri pilihan. Di bawahnya merupakan penulisan dari program switch. Berikut adalah contoh dari program penggunaan switch. Pada tugas pertemuan 8 ini, yaitu melengkapi latihan tentang pembuatan form HTML sebelumnya dan melengkapi dengan script dari JavaScript yang dapat digunakan dalam materi input-output percabangan, berulangan, dan fungsi serta validation. Dengan ketentuan, kumpulan materi pembelajaran JavaScript dasar dan lanjut, validasi, dan auto text dapat digunakan kembali. Kemudian gunakan kembali latihan program biodata, serta tambahkan fungsi validasi di tiap inputan sesuai dengan karakteristik, tipe, dan aturan input di form input. Pada gambar di sampingnya merupakan tampilan luaran dari hasil program yang telah dituliskan. Pada slide ini terdapat penguploadan pada akun GitHub, di mana di dalamnya terdapat beberapa kode program dari JavaScript dan juga CSS. Berikut merupakan screenshot tampilan laporan dari folder web server.
Pada slide ini terdapat tag dari CSS yang digunakan pada tampilan luaran pertemuan 8. Kemudian untuk pertemuan 9, yaitu mengetikkan ulang listing 9. Pada materi perkuliahan 9 ini membahas mengenai server-side programming dan web server, sintak dasar SSC, dan di mana tugas 9 merupakan sintak PHP dasar. Dengan langkah mengetikkan ulang listing 9D1 dan 9D2 di samping. Berikut adalah tampilan dari sintak PHP dasar. Kemudian, pada saat ini terdapat tampilan keluaran dari masing-masing hasil program. Pada pertemuan 10, yaitu pembahasan mengenai server-side programming, percabangan, dan perulangan. Terdapat percabangan dan perulangan. Dengan langkah tugas, memodifikasi program 10.2.1 sehingga mampu menampilkan hasil konversi dari nilai angka ke nilai huruf berdasarkan nilai angka yang diinputkan dari keyboard. Kemudian, buatlah suatu segitiga bintang seperti gambar 10.2.1 berdasarkan program JavaScript di atas di samping. Untuk slide ini terdapat program dari hasil modifikasi tugas ke-10 percabangan dan perulangan. Pada saat ini terdapat dari hasil luaran dari program 10.2.1. Pada program ini terdapat perulangan percabangan if dan for pada modifikasi program 10.2. Selanjutnya yaitu hasil dari program 10.2. Pada tampilan ini yaitu keluaran dari beberapa browser yang berbeda. Kemudian pada pertemuan 11 yaitu pembahasan mengenai server-side programming dengan penanganan form. Pada langkah tugas ini, membuat program sesuai listing yang tertera dalam slide materi perkuliahan terkait penanganan form dan melakukan modifikasi konten dan informasi keluaran dalam listing sehingga program menggunakan template sesuai materi namun konten dan keluaran berbeda untuk tiap mahasiswa. Di samping terdapat hasil dari modifikasi serta luaran dan penjelasan dari beberapa program yang telah dibuat dengan menggunakan percabangan if. Pada materi perkuliahan 11 ini mengenai pembahasan penanganan form yang terdiri dari form input type text dan password, from input type radio, from input type checkbox, from input text type combo box, from input type text area, dan validation. Untuk merancang sebuah form input setidaknya ada 3 hal yang penting diantaranya. Yang pertama, menggunakan metode dari sebuah form menentukan bagaimana data inputan form dikirim. Kemudian terdapat action dari sebuah form menentukan di mana data inputan dan form diproses.
Kemudian submit button. Submit button merupakan sebuah tombol pada umumnya yang berfungsi sebagai trigger pengirim data dari form inputan. Pada tugas ke-11 ini menggunakan manfaatan atau pembuatan dari beberapa file yang terdiri dari program olah form 1, olah form 2A, olah form 2B, olah form teks 3A, olah form teks 3B, login input login proses, input radio input checkbox, proses checkbox, input combo box, proses combo box, input list box, proses list box, input text area, from validation 1. Pada saat ini terdapat beberapa kode program yang telah dituliskan. Pada tampilan yang pertama yaitu terdapat from action method post name input dengan keluaran masukkan nama lengkap dan masukkan nama kota, kemudian input type dari submit, dan di dalamnya terdapat tampilkan isi text box dengan di bawahnya terdapat script PHP dari percabangan if dengan kondisi iset post dengan input nama alamat dan akan menghasilkan keluaran dari nama Anda dan alamat Anda. Di bawah merupakan hasil panggilan luarnya. Kemudian pada sampai ini terdapat sama file menggunakan file yang sama, tetapi terdapat menggunakan dua script file yang berbeda dan menghasilkan keluaran yang sama, tetapi berbeda pada pemrosesannya. Pada saat ini terdapat tugas dari percabangan dan pengulangan di mana dari daftar teman-teman belajar yang menghasilkan keluaran di bawahnya. Pada pertemuan ke-12 yaitu pembahasan mengenai array dan fungsi dalam PHP. Pada materi ini membahas mengenai array dan beberapa fungsi dari PHP. Array merupakan tipe data terstruktur yang berguna untuk menyimpan sejumlah data yang bertipe sama. Bagian yang menyusun array disebut dengan elemen array, yang masing-masing elemen dapat diakses tersendiri melalui indeks array. Terdapat penggunaan beberapa keyword array, index array, associative, for SQL, list age, print, assort. Kemudian untuk fungsi array terdapat fungsi pengurutan array. Yang pertama yaitu assort, pengurutan array berdasarkan value secara descending. Assort, pengurutan array berdasarkan value secara ascending. Keysort, pengurutan array berdasarkan indeks atau key secara descending. Keysort, pengurutan array berdasarkan indeks atau key secara ascending. Kemudian disort, pengurutan array berdasarkan value secara descending dengan menggunakan indeks atau key. Kemudian sort, pengurutan array berdasarkan value secara ascending dengan penggunaan indeks atau key. Kemudian yang terakhir shuffle, tandem pengurutan array. Di bawahnya terdapat fungsi pengurutan pointer array dan fungsi pencarian pada array. Fungsi dalam PHP, fungsi dalam PHP dikelompokkan menjadi dua, yaitu fungsi yang disediakan oleh interpreter PHP atau fungsi yang dibuat oleh user. Tiap versi PHP memiliki kelengkapan fitur fungsi yang berbeda-beda dengan fungsi-fungsi array dan lainnya yang telah digunakan di atas atau materi sebelumnya adalah fungsi yang telah disediakan oleh interpreter PHP. Materi berikut mempelajari mengenai pembuatan fungsi sendiri dan penggunaan dalam program. Pada tugas ke-12 ini terdapat beberapa pembuatan file program dari pendeklarasian dan menampilkan array asosiatif indeks selain angka, menampilkan seluruh isi array dengan for dan forage, menampilkan seluruh isi array asosiatif dengan forage, dan delete,
mencetak struktur array, kemudian mengurutkan array dengan sort dan resort, mengurutkan array dengan asort dan rsort, kemudian mengurutkan array dengan ksort dan ksort, mengatur posisi pointer dalam array, mencari elemen array, fungsi tanpa return value dan parameter, fungsi dengan return dan parameter, passing by value, passing by reference, tampilkan UDF dan fungsi yang didukung PHP versi saat ini, dan mengecek keberadaan fungsi pada versi PHP saat ini. Berikut salah satu program dan menampilkan fungsi dan array. Dan di sampingnya terdapat keluarnya. Pada saat ini juga terdapat salah satu program pada pertemuan ke-12 dan hasil keluarannya. Demikian presentasi dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.